Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perbankan Syariah, mata kuliah ilmu fikih dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syaifullah MPD. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Hestia Apriliana, NPM 2111030035, kelas 1A, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi perbankan syariah. Yang pertama ada definisi, kedua fungsi dan tujuan, ketiga prinsip, keempat peranan, dan yang terakhir perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Pengertian perbankan syariah. Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata syar'ah, yang berarti jalan, cara, dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya, syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan atau akidah dan ajaran tentang tingkah laku atau amaliyah. Jadi, bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perbankan Syariah, bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zolim. Sedangkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Yang kedua, fungsi dan tujuan bank syariah. Yang pertama, fungsi. Fungsi lembaga perbankan Indonesia ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan syariah juga adalah suatu lembaga intermediary dan juga dapat menjalankan fungsi sosial sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4 tentang perbankan syariah yang berbunyi, Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau yang disebut nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau yang disebut wakif. Yang kedua, tujuan. Yang pertama, mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami agar terhindar dari praktek riba. Yang kedua, untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam atau bank konvensional yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank. Yang ketiga, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut Islam. Yang keempat, menghindari bunga bank uang yang dilaksanakan bank konvensional. Yang kelima, mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup. Yang keenam, menghindari al-ihtinas, yaitu menahan uang atau dana dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar. Ketujuh, untuk membantu menanggulangi atau mengentaskan masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Yang kedelapan, untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Yang kesembilan, menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah. Dan yang terakhir, berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain. Prinsip bank syariah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zolim. Pengertian tersebut sebagaimana penjelasan pasal 2 undang-undang tersebut, yaitu yang pertama, riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau fadl, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu atau nasiah. Yang kedua, maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti yang bersifat untung-untungan. Yang ketiga, gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Yang keempat, haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Dan yang kelima, zolim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
Adapun prinsip-prinsip dalam bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional yaitu yang pertama, prinsip titipan atau simpanan atau al-wadiyah. Al-wadiyah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Aplikasinya dalam produk perbankan, di mana bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan prinsip ini yang dalam bank konvensional dikenal dengan produk giro. Sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, atau demikian pula sebaliknya. Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya dan juga fasilitas-fasilitas giro lainnya. Yang kedua, prinsip bagi hasil atau profit sharing. Pada dasarnya prinsip ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, al-mudharabah. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada tabungan dan deposito, sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja. Yang kedua yaitu musyarakah. Dalam sistem ini terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam sistem ini terkandung apa yang biasa disebut di bank konvensional sebagai sarana pembiayaan. Porsi bank syariah yang akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dalam bank konvensional, pembiayaan seperti ini mirip dengan kredit modal kerja. Yang ketiga, prinsip al-murabahah. Dalam sistem ini terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Dalam bank konvensional, Anda akan dikenakan bunga dan Anda diharuskan membayar cicilan bulanan selama waktu tertentu. Di sektor perbankan, suku bunga yang berlaku mungkin saja berubah. Dalam sistem bank syariah, tentu saja produk seperti ini juga tersedia. Namun bentuknya bukan kredit, melainkan menggunakan prinsip jual beli yang diistilahkan dengan murabahah. Dalam hal ini, bank syariah akan membeli barang yang Anda inginkan terlebih dahulu, kemudian menjualnya lagi kepada Anda. Tapi, karena bank syariah menalanginya dulu, maka pada saat menjual kepada Anda, harganya sedikit lebih mahal. Sebagai bentuk keuntungan untuk bank syariah. Karena bentuk keuntungan bank syariah sudah disepakati di depan, maka nilai cicilan yang harus Anda bayar relatif lebih tetap. Yang terakhir, peranan bank syariah. Adapun peranan bank syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lembaga penyimpan dana atau tempat menabung, Bank Islam menerapkan sistem bagi hasil atau mudharabah kepada nasabah yang menabungkan uangnya di bank. Artinya, nasabah tidak akan pernah menghitung dengan pasti berapa jumlah uangnya yang akan bertambah setiap bulannya bila mereka telah menabung dengan jumlah tertentu. Yang kedua, sebagai lembaga pembiayaan atau investasi, pembiayaan di Bank Islam yang diberikan kepada masyarakat untuk keperluan modal usaha. Biayanya ditujukan untuk usaha-usaha yang produktif, jelas dan transparan, serta bersifat halal, baik dari segi pengelolaan hingga kepada hasil usaha yang akan diberikan kemanfaatannya untuk masyarakat. Yang ketiga, lembaga pemberi jasa Bank Islam sebagai lembaga keuangan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan atau melakukan atau memperoleh pembiayaan saja. Bank Islam juga melayani beberapa keperluan nasabah yang berkaitan dengan kebutuhan nasabah akan jasa perbankan Islam. Salah satu bank pelayanan Bank Islam dalam bentuk jasa adalah melayani kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi antar bank yang berbeda antar Bank Islam dengan Bank Islam dengan bank konvensional maupun antar bank Islam yang sama. Dan yang terakhir, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Adapun perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yaitu yang pertama, perbedaan pertama terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembuangan rekening baik giro, tabungan maupun deposito berdasarkan perjanjian titipan. Namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah. Misalnya wadiah, karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor. Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan bank konvensional menggunakan konsep biaya cost konsep untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijadikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu, bank harus menjual kepada nasabah lain atau peminjam dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya
Dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka. Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit atau pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal haram bisnis tersebut. Sedangkan di bank syariah, penyaluran dan penyimpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syariah, artinya bahwa pemberian pinjaman tidak boleh ke bisnis yang haram, seperti perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi, dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.